Salam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam Renungan Tengah Minggu. Malam ini tema yang saya mau sampaikan ialah kembangkanlah kasihnya. Pada suatu pesta pernikahan yang saya hadiri, pakai mempelai perempuan mengutip sebuah pilihan yang mengharukan tentang hubungan suami dan istri. Kemudian seorang teman dari pasangan itu membacakan soneta 116 karya William Shakespeare. Pendeta yang memimpin upacara memakai sebuah kalimat dari soneta itu untuk melukiskan jenis kasih yang harus menjadi ciri pernikahan Kristiani. Bukan kasih namanya jika ia berubah ketika mendapati perubahan. Sang penyair ingin mengatakan bahwa kasih yang sejati tidak berubah dalam keadaan apapun. Kita itu melihat perubahan yang akan dialami pasangan ini dalam kehidupan bersama, termasuk akibat penuaan yang terhindarkan. Ia menantang mereka untuk mengembangkan cinta kasih Alkitabiah yang tidak akan goyah atau pudar meskipun mereka pasti akan menghadapi berbagai perubahan. Ketika saya menyaksikan sukacita kegembiraan pasangan muda ini, saya teringat ayat Yakobus pasal 1 ayat 17 yang berbunyi demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turunkan di Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah tidak pernah berubah kasihnya kepada kita. Kita adalah penerima kasih sempurna dari surgawi yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 3. Kita dipanggil untuk menerima kasihnya yang tidak pernah pudar agar kasih itu dapat membentuk hidup kita sehingga kita dapat menunjukkannya kepada orang lain. Ada satu kali untuk menghadiri retret pelayanan wanita di Berlin, Eropa Timur, Kara dan April meninggalkan Rusia dan menempuh jalan melintasi 6 jam waktu yang berbeda. Karena beberapa bandara berkabut dan ada penerbangan yang dialihkan, mereka harus mengeluarkan uang tambahan sebesar $600. Karena merasa bersalah karena meninggalkan suaminya dan 2 putrinya untuk ikut retret ini. Pengeluaran yang tak terduga juga menambah rasa bersalahnya. Hal ini yang membuat Kara akhirnya mengirim email kepada suaminya untuk mengabarkan bahwa ia sangat sulit menikmati retret tersebut. Suami Kara menasihatinya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan pengeluaran yang berlebihan itu. Dia berkata, Dia adalah Allah yang telah menjadikan kita ahli warisnya dan kita menjadi ahli waris yang setara dengan Kristus. Dia adalah Allah yang senang memberikan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Surga adalah karunia terbesar bagi kita. Tetapi kupikir Dia memberi hal baik untuk dinikmati, memberi kita waktu untuk menikmati berkatnya. Dan saat ini adalah waktu yang diberikan kepadamu. Maksudnya suaminya berkata kepada Kara, jangan khawatir, kepadan kami menunggumu akan terbalas jika kau kembali. Kita dapat menarik hal baru dari tanggapan suami Kara ini. Sama seperti Kara yang akhirnya bisa menikmati rumputnya. Kita pun sebagai anak Allah dapat menikmati hal yang baik yang telah diberikan Tuhan tanpa merasa bersalah. Selanjutnya kita dapat menggunakan hal baik itu untuk menyalurkan berkat kepada orang lain. Dalam masyarakat modern, orang yang lama sering kali
tidak dihargai. Hanya orang yang cekatan yang diperhatikan dan dipromosikan. Sayangnya orang yang cekatan cenderung cepat untuk berbicara, namun lambat untuk mendengarkan. Yakobus membalik karakteristik tersebut dengan mengatakan kepada kita agar cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Mengapa kita sering sulit untuk mendengar namun mudah untuk berbicara? Alasannya adalah karena kita berpikir bahwa kita dapat memberi pertolongan yang terbaik di sesama ketika kita menawarkan jawaban, pendapat, dan petunjuk yang semuanya melibatkan aktivitas berbicara. Mungkin kita merasa bahwa dengan mendengar saja kita tidak melakukan apa bagi orang lain. Beberapa tahun yang lalu saya menemukan penggambaran yang puitis tentang seseorang yang sangat lengkap dan canggung dalam berbicara, namun unggul dalam hal mendengarkan. Cara berpikirnya lembat, kosakatanya terbatas, tak pernah menarik perhatian orang, namun dia mendatangkan sukacita bagi teman-temannya. Kita harus melihat bagaimana ia mendengarkan. Mendengarkan juga suatu bentuk komunikasi yang dapat diterima oleh orang-orang yang membutuhkan penghiburan. Kita tidak selalu dapat memberikan pemecahan masalah kepada orang lain, tetapi dengan mendengarkan kita dapat memberi mereka pengharapan. Lebih dari itu, semua mendengarkan merupakan salah satu cara untuk mengasihi sesama. Kasihilah seseorang dengan mendengarkan. Penghiburan terbesar bukan diperoleh dari banyaknya kata-kata saudara, melainkan dari besarnya perhatian saudara. Mari kita kembangkan kasih Allah yang tidak pernah berubah, yang kekal selama-lamanya, yang abadi, sehingga kita mampu mengasihi, memperhatikan orang lain, dan menjadi pendengar yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami tidak pernah berubah. Biar Roh Kudus mampukan kami kembangkan kasih itu, sehingga dalam segala situasi kami tetap mampu mengasihi. Dalam segala situasi, kasih yang kami dapat dari Tuhan tidak pernah berubah, sehingga kami juga boleh mengasihi orang lain tidak berubah dalam segala keadaan. Biar kami selalu memperhatikan satu dengan yang lain, biar kami selalu menjadi pendengar yang baik, sehingga dapat menghibur, dapat memberi pengharapan kepada saudara-saudara kami, sehingga hidup kami boleh bertumbuh iman percayanya karena kami boleh mengasihi sesama satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami hadapi, baik masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah di tempat kerja, biar kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dapat melimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa merasa Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menolong kami, sehingga kami juga mampu mengasihi orang lain. Sekali lagi, tolong kami untuk kembangkan kasih Tuhan dan menyalurkan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.